Puji Tuhan. Haleluya. Kita telah baca dari pasal 30 ya. Dan kita telah lihat beberapa banyak kalimat yang menjadi kata-kata sanggahan dari Elihu, seorang sahabat yang termuda di antara sahabat-sahabat Ayub, yang pembicaraannya lebih baik daripada sahabat-sahabat yang lain. Itu sebabnya merupakan kalimat-kalimat hikmat yang banyak kita temukan dari Elihu ini. Kemarin kita sudah baca di pasal 32 dan pasal 33. Elihu mengingatkan Ayub dengan kalimat-kalimat yang kita anggap itu lebih bijak dari mereka yang lain. Kita coba lihat dari ayat yang keempat. Ayat 3. Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan hatiku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang Maha Kudus membuat aku hidup. Jika engkau dapat, jawablah aku, bersiaplah menghadapi aku dan pertahankan dirimu. Sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau, aku pun dibentuk dari tanah liat. Jadi ketika Elihu dia berkata kepada Ayub, dia bicara dengan sejujurnya. Itu memang kita lihat bagaimana ucapan-ucapan Elihu, ya. Dan dia menganggap bahwa dia tidak mempersalahkan Ayub. Kedua, sahabat yang lain menekan Ayub, mengatai dia, engkau begini, engkau begitu, dengan berbagai macam tuduhan. Tetapi Elihu, walaupun dia muda, tetapi dia diberikan hikmat Allah, hingga dia dapat berbicara seperti menempatkan diri seperti pada tempat Ayub. Bagi Allah aku sama dengan engkau. Jadi tidak mempersalahkan Ayub, tidak seperti kedua temannya. Lalu dia berkata, ayat yang ke-7, jadi engkau tidak usah ditimpa kegentaran terhadap aku, tekananku terhadap engkau tidak berat. Tapi engkau telah berbicara dekat telingaku dan ucapanmu telah kudengar. Engkau berkata, aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan. Engkau memperbenarkan diri, kata Elihu. Kalau aku dengar percakapanmu, maka aku melihat betapa engkau membenarkan diri. Engkau berkata, aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan. Tetapi Allah mendapat alasan terhadap aku. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Itu yang kau katakan. Ia memasukkan kakiku. Jadi Elihu berkata, mengapa engkau mempersalahkan Allah? Ayub tidak sadar bahwa ini yang dia telah ucapkan di hadapan Allah. Kita coba baca lagi ayat yang ke-10. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku, dan ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia masukkan kakiku ke dalam pasung, ia mengawasi jalanku. Sesungguhnya dalam hal ini engkau tidak benar. Untuk mengingatkan Ayub bahwa Allah itu lebih daripada manusia. Perlahan-lahan Elihu mengingatkan Ayub untuk menyadari ucapannya selama ini, perbantahannya selama ini. Ayat 13, mengapa engkau berbantah dengan Allah? Dan bahwa Allah tidak menjawab perkataan. Bukankah Allah mempunyai cara untuk
berbicara kepada kita dengan satu atau dua cara, yaitu dalam mimpi, ayat 15, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur. Maka Allah membuka telinga manusia. Begitu caranya Allah dengan lembut berbicara kepada manusia. Kalau tidur kita diberi mimpi, atau kita ditegur dengan peristiwa-peristiwa di sekeliling kita. Tapi begitu kerasnya manusia tidak mau mendengar teguran-teguran Allah. Padahal berbagai cara dibuat Allah untuk memperingatkan kita. Sebab itu kalau tidur jangan lupa berdoa. Karena ketika tubuh kita tidur, maka itu kesempatan Allah untuk berbicara. Kalau dalam keadaan sadar begini dan Allah berbicara, kita cuekin. Kita tidak anggap itu kata-kata kalimat Allah. Sebab itu manusia dikasih tidur. Sepertinya itu sudah biasanya kalau manusia masih tidur itu biasa. Bukan. Tetapi ketika kita tidur, tubuh kita tidur, maka roh kita dibangunkan oleh Allah untuk mendengar ucapan-ucapan Allah yang memberikan peringatan-peringatan. Sebab itu saudara, biar kita belajar dari kalimat-kalimat ini, kita mengerti bahwa Allah itu begitu ingin berbicara dengan kita. Hanya manusia kita inilah yang bebal, yang keras, yang bebal. Kalau lagi sadar, lebih ngotot kita dari Allah. Kayak Ayub. Ayub berkata, di telingaku aku mendengar. Jadi bukan kata orang. Di telingaku aku mendengar kamu berbicara menentang Allah. Kamu bilanglah aku bersih, aku tidak punya kesalahan. Mengapa kamu mau berbantah dengan Allah? Kalau saya jadi Ayub, saya malu saudara. Karena orang setua Ayub diingatkan oleh orang muda. Mengapa engkau berbantah dengan Allah? Apakah dia teman bagimu? Bukankah dia adalah lebih dari manusia? Karena Allah itu lebih dari manusia. Dan sifat Allah adalah tidak mau berbantah-bantah dengan daging. Kejadian pasal 6 ayat yang ke-6. Silakan siapa mau baca. Kejadian 6 ayat yang ke-6. Silakan. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan itu memilukan hatinya. Sangat memilukan hati. Apa yang dibuat oleh manusia itu sangat memilukan, lebih dari susah. Itu kata pilu. Jadi kalau pilu dengan susah itu masih ada grade-nya. Ya, kalau susah itu ya susah biasa. Tapi kalau sudah pilu itu jiwa yang mengerang. Ya, coba ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal dalam manusia. Karena manusia adalah daging. Karena manusia adalah daging. Jadi enggan untuk berbicara dengan manusia. Enggan. Sebab daging itulah yang berbantah-bantah dengan Allah.
Jadi ketika Ayub berbantah-bantah seperti ini, Ayub dalam keadaan apa? Ketika Ayub berbantah-bantah dengan Allah seperti ini, berarti Ayub dalam keadaan daging. Yang berbantah-bantah, yang suka berantem, yang suka berbantah itu daging. Dengan kata lain, manusia daging. Mengapa kita diajak untuk belajar expo pameran tabiat? Maka daging-daging kita akan dipaparkan, akan ditunjukkan, akan ini loh dagingmu kayak begini. Daging kita itu seperti ini. Nah, lihat. Dan Allah tidak mau berbantah-bantah dengan manusia karena manusia itu adalah daging. Yang suka ngotot, yang suka ngeyel, yang suka berbantah-bantah itu daging. Manusia daging kita. Tidak ada alasan lain Bulaksara harus diubahkan. Amin. Tidak ada alasan lain. Kalau enggak, kita enggak masuk surga, saudara. Galatia 5 ayat yang ke-19 berkata sampai 21 ditutup dengan kalimat, dan barang siapa yang memiliki tabiat seperti ini tidak masuk dalam kerajaan Allah. Enggak masuk. Karena Allah tidak mau berbantah dengan manusia. Tidak menurunkan derajatnya untuk berbantah-bantah dengan manusia, enggak. Allah selalu mengambil sikap keluar dari perbantahan. Enggak mau. Ketika Firaun berbantah-bantah dengan Allah, Allah berkata, tidak akan lagi Firaun bertobat. Firaun tidak akan bertobat. Tapi yang ada Firaun semakin mengeraskan hatinya, tidak mau bertobat. Allah tidak berusaha melembutkan hati Firaun. Dibiarkan Allah. Kalau keras, bikin tambah keras. Itu sebabnya jangan menentang Allah. Kalau hati-hati saudara keras, ingat, itu sedang bertentangan dengan Allah. Dan Allah tidak akan melembutkan hatimu. Yang melembutkan hati harus kita, bukan Allah. Elihu berkata, mengapa engkau berbantah dengan Allah? Mengapa? Ini telingaku loh yang dengar. Kamu berbantah-bantah dengan Allah, menganggap dirimu lebih benar daripada apa yang Allah buat. Sikap-sikapmu lebih benar daripada apa yang Allah buat atas kita. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar untuk menaklukkan diri kita. Saya digentarkan dengan firman Allah dalam pelajaran semalam. Kalau kita tidak mencari Roh Kudus, maka orang lain akan lebih dulu menemukan Roh Kudus. Kalau kita tidak mengejar, kita sibuk dengan urusan kita. Mulut kita berkata, saya perlu Roh Kudus, saya perlu Roh Kudus. Tapi tidak ada hati yang terbuka untuk Roh Allah. Gak ada. Mulut saudara berkata, aku perlu Roh Kudus. Tapi hatimu tidak mencari, tidak terbuka, tidak ingin dipenuhi dengan Roh Allah. Cuma mulut kita. Ada rombongan besar yang sedang berlari kencang untuk mengejar air Zam-Zam ini. Ini air Zam-Zam loh. Mereka belum mengerti bahwa air Zam-Zam yang mereka perebutkan setiap kali umrah itu bukan Roh Kudus. Itu air Zam-Zam, kata Muhammad. Tapi sebentar mereka akan temukan
air zam-zam yang sebenarnya, yaitu dan kita ketinggalan. Hati-hati saudara, hati-hati. Sebentar rombongan ini akan beralih, dan ketika mereka berpaling kepada kebenaran, ingat loh, kita ketinggalan. Itu sudah ada firman Allah, sudah kita baca tadi malam. Karena di mana ada Roh Allah, di sana tidak ada hati yang keras. Tidak. Semakin keras seseorang menunjukkan semakin tidak ada karya Roh Allah di dalamnya. Karena kalau ada Roh Kudus, tidak keras. Hati ini menjadi keras karena gak ada Roh Kudusnya. Aduh, kalau orang Islam tahu itu apa yang disebutkan dengan air zam-zam, yang dikatakan, dinubuatkan, dituliskan dalam Quran mereka, bahwa air zam-zam itu adalah Roh Kudus. Mereka akan berpaling dan akan menjadi rombongan besar yang akan mengejar Roh Kudus. Dan di mana saudara? Seperti panglima kerajaan Yehuda yang terinjak-injak karena orang sedang mengejar kalimat benar yang diucapkan oleh Elisa, bahwa orang akan makan kenyang. Panglima berkata, mana mungkin langit jadi tembaga mau turunkan berkat untuk kita, mana mungkin, kata dua raja-raja. Elisa berkata, baik, engkau akan melihat, tapi engkau tidak akan makan seperti apa yang aku katakan. Panglima itu lihat, esok harinya panglima itu melihat benar, Allah berikan makanan yang seluas-luasnya, sementara panglima mati terinjak-injak. Jangan kita jadi seperti panglima yang mati terinjak-injak karena kita anggap diri kita lebih baik, lebih benar, lebih suci, lalu kita terinjak dan tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena apa? Hati yang keras. Tuhan tolong kita, saudara. Tapi ingat, waktunya dalam. Kalau kita masih keraskan hati, silakan kata Tuhan. Tapi ingat, kamu gak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Elihu ingatkan kepada Ayub, mana sih ada manusia benar di hadapan Allah? Mana? Mana ada manusia lebih benar di hadapannya? Ayat 23, pasal 33. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah satu di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka Allah akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh, tubuhnya mengalami kesegaran sebagai pemuda ia pada masa mudanya. Coba lembutkan hatimu, kata ini. Coba. Ia akan berfirman, lembutkan hatimu, lepaskan dia dari liang kubur. Ayat 26. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia memandang wajahnya dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Kalau kamu mau merendahkan diri, melembutkan hati, maka kamu akan melihat Allah akan mengembalikan kebenaran. Senang membaca kalimat-kalimat Elihu. Orang muda yang diberikan hikmat Allah dapat memberikan nasihat kepada orang tua. Kalimatnya benar, menyadarkan Ayub. Ayat yang ke
31. Perhatikan hai ayat. Diamlah, aku yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah. Tapi jikalau tidak, hendaklah engkau dengarkan aku. Elihu ini orang muda yang masih gak pantas sebenarnya menasihati Ayub. Tetapi Tuhan berikan hati kepada Elihu, membara, untuk mengingatkan, untuk menyadarkan, untuk membawa kebenaran kepada Ayub. Kalau kamu mau berbantah, ayo silakan. Tapi kalau enggak, aku yang bicara. Pasal 34 berbicara tentang Allah yang tidak pernah berlaku curang. Ayat 11. Ia mengganjar manusia sesuai perbuatannya dan membuat setiap orang mengalami sesuai kelakuannya. 30 ayat 12. Sungguh Allah tidak berlaku curang. Allah nggak curang. Kalau Allah izinkan kamu mengalami keadaan seperti hari ini, kata Elihu kepada Ayub, Allah bukan berlaku curang, tetapi Ia melakukan apa yang tepat untuk kita. Ayat 14. Jikalau Ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafas, maka binasalah manusia dan akan kembali menjadi debu. Kalau sedikit saja Ia melakukan sesuatu tindakan, mati kita, binasa kita. Kalau manusia ngotot dengan Allah, masih terus ngotot dengan Allah, binasalah bersama-sama dengan debu. Jadi hari kita belajar untuk tidak menjadi keras hati di hadapan Allah. Belajar, saudara. Besok kita akan mulai belajar. Buka hati saudara, dengarkan firman Tuhan itu. Berdoalah kepada Tuhan, ajari aku Tuhan. Aku tidak mau keras hati seperti ini, tapi aku mau masuk ke dalam kerajaan Allah. Amin. Adalah tanggung jawab bagi saya untuk membawa seluruh jemaat masuk ke dalam kerajaan surga. Tanggung jawab besar. Orang bilang, untuk apa? Untuk apa bikin ini acara? Untuk apa? Untuk apa keluarkan biaya begitu besar? Untuk apa? Orang tidak punya hati gembala. Tapi saya sebagai seorang gembala terbeban, sangat terbeban. Dan ada tuntutan dari Allah, mengapa saya tidak tunjukkan kebenaran. Kita seringkali melihat sebuah kenyataan yang agak sedikit menyakitkan, tapi itu benar. Anak kita lebih ngomong dengan siapa? Orang lain. Anak kita lebih dengar nasihat siapa? Orang lain daripada nasihat kita. Itu sebabnya sekalipun saya sudah sampai capek, lidah ini berbusa-busa ngomongin saudara, jemaat, barangkali suara orang lain saudara dengar daripada saya. Itu di mana-mana sudah begitu. Kalau orang tua sendiri ngomong, dicuekin. Tapi kalau orang lain ngomong, barangkali didengar. Untuk mengingatkan, untuk menyadarkan, untuk memberitahu kepada kita, ini lu kamu, ini lu kamu, ini lu daging-daging kita. Buka telinga saudara, buka mata saudara, lihat nanti dalam pelajaran besok. Tapi firman Allah, nasihat dari Elihu berkata, dengarkanlah bahwa Allah tidak berlaku
Fatsal 35 masih Elihu, 36 masih Elihu, 37 juga Elihu, 38 dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Lalu berfirmanlah Tuhan. Selama ini Tuhan diam, nggak ada ngomong Tuhan. Selama ini, selama ucapan Elihu, Tuhan diam. Lalu pada Fatsal 38 Tuhan bicara. Dari Fatsal 2 sampai Fatsal ini Allah diam, nggak ngomong, nggak pernah ada kata maka berfirmanlah Tuhan. Nggak ada. Nanti di Fatsal 38 baru kita baca maka berfirmanlah Allah dalam badai. Setelah Elihu bicara, hati Ayub jadi diam, tenang. Karena Elihu bicara dengan hikmat. Maka berbicaralah. Kita baca dari kemarin 32, 33, 34. Elihu semua yang bicara Elihu. Dan kita nggak mendengar seperti Fatsal lain. Maka berbicaralah Ayub. Maka jawab Ayub. Tapi ini nggak, Ayub diam. Dan dia mulai dengar. Ketika Allah lihat bahwa Ayub diam, maka Fatsal 38 berbicaralah Allah, berfirmanlah Allah. Ini pelajaran bagi kita, saudara. Selama kita ngotot, Allah diam. Kalau kita diam, bagaimana? Allah yang bicara. Karena itu kalau saudara ngotot, dia ngotot aja. Saya kalau ada orang ngotot, saya malas ngomong. Ngomong aja. Tidak ada guna. Kalau ngotot sama ngotot bagaimana? Allah dengan hikmat luar biasa memperlakukan kita dengan cara yang sabarnya. Kita baca sabarnya Allah. Selama Ayub ngotot, maka berbicaralah Ayub, maka berbicaralah Allah diam. Tapi ketika Ayub diam, baru Allah berbicara. Saudara nggak ngotot. Kalau diajak ngomong ngototan saudara, seringkali saya selalu katakan udah salah ngeyel. Itu manusia. Udah salah, ngotot, nggak mau salah, nggak pernah mau bilang oh iya, saya salah. Nggak pernah. Oh iya, kalau udah gitu saya diam, saya malas ngotot sama orang ngotot. Gak ada guna. Membenarkan diri, udah tahu salah tapi masih ngotot. Itu loh Ayub, bukan saudara, bukan. Jangan tersinggung. Itu Ayub. Hingga gak pernah mau jadi benar. Tidak mau jadi benar. Tapi ketika Tuhan lihat Ayub mulai diam, Elihu, kalimat-kalimat Elihu menenangkan hati Ayub. Menenangkan. Elihu berkata perlahan, tiap kata, aku sama kok kayak kamu. Kita ini sama